mengandung dosa, oke. Pertanyaan kedua, apakah menambah pahala? Kalau tidak menambah pahala, maka sebaiknya kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Contoh. Kalau ada orang meninggal dunia, siapa yang paling banyak hadir di dekat orang meninggal? Ibu-ibu. Setengah mati protokol bilang, tolong ibu-ibu minggir karena jenazah mau disalati. Tambah datang, tambah rame. Iya tuh. Qillatul haya'i. Saya sampaikan di beberapa tempat, ada hal yang harus kita rubah ini. Apalagi tolong, siapa tahu ada keluarganya meninggal dunia. Ada itu sekarang, kalau sudah mau dimandikan mayatnya, dikasih keluar HP-nya, pergi nasotin. Iya tuh, pergi disotin. Ada orang tanya, bagaimana hukumnya itu? Saya bukan orang ahli hukum, tapi saya mau tanya begini. Sampai hatimu, tantemu meninggal, kau kasih begitu. Kau siarkan langsung tantemu meninggal dimandikan, terbuka auratnya. Ya kan? Padahal orang, jangan masuk laki-laki karena pakai gorden. Memang pakai gorden tapi siar langsung. Dari semua orang. Semua harus begitu. Belum lagi kata Rasulullah SAW, uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada orang mati, kalau datang ke orang mati, cerita yang baik-baik saja. Sekali lagi, kalau kita datang melayat ke orang mati, cerita yang baik-baik saja. Jangan semakin mendekati mau dikafani, semakin banyak cerita. Ini bagaimana menanti itu? Tidak kusangkanya ini tanteku cepat meninggal dunia. Tidak bisa kubayangkan. Pasti tidak lama ini suaminya menikah ini. Kenapa kau yang ribut? Ya itu. Semua itu. Baru mau diangkat masuk jenazahnya, dimandikan. Siapa yang ambil itu nanti emasnya? Coba itu. Semuanya. Belum lagi datang anaknya, belum lagi datang keluarganya. Kita terlalu sibuk dengan cerita itu. Cerita yang macam-macam lah. Cerita yang memungkinkan membuat orang memiliki ketersinggungan. Tersinggung tuh. Menimbulkan ketersinggungan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau bisa datanglah dengan cerita yang baik-baik. Tapi kalau tidak bisa, mungkin sebaiknya tidak usah datang. Tidak usah datang. Iya tuh, tidak usah. Ya ada itu biasa kalau meninggal dunia. Meninggal kasihan di saudaraku itu. Itu dia bilang saudaraku. Kuliah saudara kasihan. Siapa amin nanti itu bayar semua utang-utangnya itu kasihan. Jadi selalu itu Pak. Selalu yang dipikirkan itu seolah-olah sangat prihatin karena meninggal dunia, tapi dia bongkar semua itu. Ku ingat dulu, ada dulu borkangku nak pinjam dan kasih kembali. Semua itu. Toplesku kasihan dulu itu. Bayangkan nak pinjam 2 bulan, nak kasih kembali, hilang penutupnya. Semua. Tudun sajiku juga dulu nak pinjam itu. Semuanya. Dia cerita hal-hal yang memungkinkan orang meninggal dunia itu tersiksa dalam perjalanannya menuju alam kubur. Yang terakhir, yang keenam adalah zalim. Zalim itu artinya begini. Suka melakukan penganiayaan. Suka melakukan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan rasa sakit hati di tengah-tengah masyarakat. Macam-macam itu zalim. Zalim itu bisa begini. Bisa dalam bentuk kata-kata. Ada itu memang orang bicara pokoknya kayak kulit durian semua rasanya itu. Menusuk semua. Ada juga lembut sekali tapi setajam silet. Ya, sama aja sakitnya tuh di sini. Sama saja masalahnya. Satu kasar sekali menyakitkan,
Tapi ada juga lembut, tapi lembutnya itu tajam dan setajam silet itu. Silet. Nah, kita tidak mau begitu. Dalam hal kata-kata bisa melukai. Karena apa? Banyak orang yang susah mati karena kita tidak dimaafkan. Atau dalam tindakan itu misalnya begini. Dan kalau di sini kan tidak ada perumahan tuh. Saya itu tinggal di perumahan. Rata-rata di perumahan. Perumahan itu begini, Bu. Tidak ada tanah kosong di belakang. Jadi kalau kita mau bakar ikan di depan rumah. Tahu tidak? Itu di depan rumah. Tetangga satu bakar ikan. Tetangga satu jemur pakaian. Ya tuh? Masalah itu. Mayaka itu. Kalau 2 ikan cepak dibakar, kering itu baju daster. Kering. Tapi bau asap. Maka ya tetangga berkata, tunggu pembalasan. Pembalasan lebih kejam daripada sebelumnya. Maka saat dijemur bantal dan spraynya dikasih keluar 10 ekor ikan bulu dibakar habis-habisan. Itu dibakar. Akhirnya apa? Terjadi tidak baku singgung, tidak ada yang marah-marah, tapi baku singgung lewat bikin status. Itu bikin status. Yang satu bilang kejamnya asapmu, yang satu bilang dulu kau juga begitu. Sehingga ada rumus sekarang itu dan tidak bagus dipraktekkan itu. Apa katanya? Perlakuanku padamu sangat tergantung pada perlakuanmu padaku. Seolah-olah hebat itu. Padahal kata Al-Quran, kalau ada yang berbuat salah kepada kita, wal ya'fu wal yasfahu, ampuni, maafkan. Kalau ada yang berbuat baik kepada kita, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau ada yang berbuat baik kepada kita, balas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Tapi kita ini seolah-olah tiba-tiba berubah itu menjadi pakai prinsip perlakuanku padamu sangat tergantung pada perlakuanmu padaku. Wah, marah-marah apa? Padahal keliru luar biasa. Sebab itulah awal mula permusuhan, percekcokan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saya kira ibu-ibu sekalian yang bisa kita bicarakan, karena siapa tahu ada hal-hal yang mau disampaikan juga dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.